Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Malik akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup gizi kerja. Di sini istilah gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi, tenaga kerja mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan dan dimensi produktivitas kerja. Menurut Yuliani Setyaningsih tahun 2008. Ruang lingkup gizi kerja itu meliputi dari jenis bahan makanan, perencanaan menu, penentuan porsi makanan, pemasakan, penyimpanan, kemasan, pengangkutan, pemeliharaan, penyajian, dan pengawasan makanan untuk tenaga kerja. Di sini ada beberapa konsep antara gizi dengan produktivitas kerja. Menurut Semila Sastro Ami Jojo tahun 1979 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat kesehatan menurut konsumsi makanan berkurang sehingga keadaan gizi tenaga kerja itu menurun. Yang kedua itu keadaan gizi kerja yang menurun tersebut mengakibatkan daya kerja fisik terbatas. Kesehatan jasmani itu menurun. Yang ketiga, kemampuan kerja yang terbatas keadaan jasmani yang buruk mengakibatkan daya kerja menurun dan jam kerja itu berkurang. Jadi, kemampuan kerja terbatas itu kalau misalnya kekurangan gizi mengakibatkan daya kerja itu menurun dan jam kerja itu mengurang. Yang keempat itu daya produksi jasmani menurun mengakibatkan pendapatan individu menurun dan prestasi kerja itu menurun. Itu konsep gizi dan produktivitas menurut Semila Sastro Ami Jojo. Di sini ada unsur-unsur gizi. Yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon atau hidrogen dan oksigen dan merupakan senyawa organik yang paling utama sebagai sumber energi bagi kebutuhan sel-sel dan jaringan tubuh. Ini beberapa fungsi karbohidrat, yaitu mendapatkan sumber energi, protein spar, bahan metabolisme utama, dan sumber energi untuk otak kita. Yang kedua itu protein. Protein itu mempunyai peranan penting, yaitu mengganti jaringan yang rusak pada tubuh dan pertumbuhan jaringan tubuh. Protein juga memiliki peran penting dalam pembentukan sistem kekebalan, imunitas, sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon. Yang ketiga itu lemak. Lemak itu juga merupakan sumber energi yang ideal untuk sel tubuh sebab setiap molekul mengandung energi yang besar, mudah diangkut dan diubah bila diperlukan. Yang keempat itu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral memiliki fungsi untuk membantu melancarkan kinerja tubuh seperti mengatur dan melindungi proses dalam tubuh, pembentukan enzim dan hormon, dan mencapai vitalitas jaringan yang prima. Vitamin dan mineral banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Itu menurut Debkes RI 2009. Yang kelima itu air. Jadi air itu berfungsi sebagai pelarut, mengatur sistem keseimbangan tubuh. Air diperoleh dari cairan makanan dan proses metabolisme tubuh. Yang keenam itu serat. Serat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena kenapa? Karena termasuk unsur-unsur gizi yang sangat penting. Di sini ada juga fungsi zat gizi, yaitu saling berhubungan dengan energi. Yang pertama itu sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi, zat gizi bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh.
Zat gizi ini memiliki fungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh manusia. Jika kekurangan mengkonsumsi zat gizi ini, maka pertumbuhan dan perkembangan manusia akan terhambat sebagai pengatur proses dalam tubuh. Sebagai pengatur proses di dalam tubuh itu, tubuh perlu keseimbangan. Untuk itu, proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh perlu diatur dengan baik. Di sini ada jenis pekerjaan, ada 3, ringan, sedang, berat. Di sini jenis kerjaan ringan itu kayak seperti contoh menulis dan mengetik, menjahit, mengendarai mobil pribadi, kerja kantor, kerja laboratorium, menyapu lantai, dan kerja lain yang sedikit sekali menggunakan otot. Itu kerja ringan. Sedangkan kerja sedang itu bertani, berkebun, mengemudi traktor dan alat-alat besar, mencuci, memeras dan menjemur pakaian, menyetrika, mendorong karena kereta ringan, dan kerja lain yang banyak gerak tetapi tidak begitu banyak menggunakan otot. Itu kerja sedang, tidak banyak menggunakan otot. Yang ketiga itu kerja berat, mencangkul di sawah atau di kebun, mengangkat atau memikul barang-barang berat, menggeraji kayu atau besi, memotong kayu di hutan, menarik, mendayung becak, kerja tambang. Di sini penentuan kebutuhan gizi kerja, yaitu metabolisme basal. Sejumlah tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh dalam keadaan istirahat sambil tiduran dan tenang, fisik mental dimulai sejak 12 sampai 15 jam setelah makan. Itu metabolisme basal. Yang kedua itu pengaruh makanan. Jadi sangat berpengaruh makanan ya. Pada menu makanan sehari-hari yang mengandung 3 campuran zat berhasil energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Pengaruh makanan atas kegiatan tubuh atas 10% dari metabolisme basal. Itu menurut Sumakmur 1996. Yang ketiga, aktivitas fisik kerja otot. Setiap orang yang melakukan kegiatan otot membutuhkan tenaga yang cukup. Kondisi tertentu, kondisi hamil dan menyusui bagi wanita, membutuhkan tambahan kalori sebanyak 10% dari kebutuhan kalori per hari. Itu menurut Sumakmur. Itu sangat jadi penentuan kebutuhan gizi kerja. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gizi kerja. Yang pertama faktor ekonomi, pengetahuan gizi terhadap bahan makanan tertentu, faktor fadisme, faktor pola makan, faktor lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu contoh tidak dapat disangka bahwa penghasilan keluarga akan turut menentukan hidangan yang disajikan untuk keluarga sehari. Jadi faktor ekonomi itu jadi sangat menentukan untuk kita makan dan dihidangkan untuk makanan kita sehari. Itu faktor ekonomi. Faktor pengetahuan tentang gizi, pengetahuan tentang kadar gizi dalam berbagai bahan makanan dapat membantu keluarga dalam memilih makanan bergizi, murah dan meriah selera seluruh keluarga. Faktor terhadap makanan tertentu, adanya orang yang berpikiran salah dengan menganggap bila makanan sayuran yang banyak mengandung mineral dan vitamin akan menurunkan harkat keluarga. Yang keempat itu faktor fadisme, yaitu kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Hal ini akan mengakibatkan kurang bervariasinya makanan dan tubuh akhirnya tidak memperoleh semua zat gizi yang diperlukan. Di sini ada faktor pola makan. Apa itu faktor pola makan? Kegemukan itu bisa disebabkan oleh faktor makan, oleh ketidakseimbangan kalori yang masuk dibanding yang keluar. Pola makan berlebihan akan meningkatkan asupan dan menurunkan keluaran kalori. Faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja itu seperti tekanan panas lingkungan kerja dengan jenis pekerjaan berat diperlukan sekurang-kurangnya 2,5 liter air minum untuk seorang tenaga kerja. Sedangkan kerja ringan dianjurkan 1,9 liter. Yang kedua itu pengaruh kronis bahan kimia. Bahan kimia dapat menyebabkan keracunan kronis dengan disertai penurunan berat badan. Faktor psikologis itu bisa juga jadi faktor pola makan yang tidak teratur. Adanya ketegangan sebagai akibat serasian emosi, hubungan manusia dalam pekerjaan yang kurang baik, rangsangan atau hambatan psikologis dan sosial akan menurun berat badan. Terjadinya penyakit dan produktivitas menurun. Yang kelima itu parasit dan mikroorganisme. Tenaga kerja dapat terjangkit mikroorganisme atau parasit yang ada di lingkungan di tempat kerja. Misalnya, infeksi oleh bakteri yang kronis di saluran pencernaan menyebabkan kekurangan gizi karena tergantungnya penyerapan.
Yang ketujuh, kesejahteraan tinggi tanpa perhatian gizi ditimbang dengan olahraga teratur akan bisa menyebabkan kegemukan. Apabila tidak diimbangkan dengan olahraga, maka kegemukan itu akan mencapai tubuh kita. Bisa menjadi hipertensi, hipokolesterol, penyakit jantung, dan lain-lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.